Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Itu menggemparkan saudara yang tidur langsung bangun. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Baik, kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap seterusnya sampai ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2, 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti angin dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api yang lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin, haleluya. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur, kemudian bapaknya itu sebagai pengusahanya. Ya. Saudara, kalau kita lihat, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ada kata pengusaha. Ya. Pengusaha itu adalah orang yang berusaha. Tujuannya berusaha supaya dia bisa dapat untung. Tujuannya dia bisa berusaha supaya usahanya semakin berkembang. Semakin berkembang, kalau bisa ada cabang yang lain, itulah pengusaha. Pengusaha itu selalu aja kalau berusaha tujuannya harus untung, saudara. Kalau tidak untung, jangan jadi pengusaha. Ya kan? Makanya Tuhan bilang, ya akulah pokok anggur ya, yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ya. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan gini, ya, Bapa kita di surga itu pengusaha. Yang mau itu dia ingin melihat hasil. Dia tidak hanya ciptakan kita hanya untuk memenuhi bumi ini. Nah, tapi rencana Tuhan dari semula dia menciptakan kita yaitu untuk kita penuhi bumi ini berkembang biak dan kita apa saudara mengusahakan segala sesuatu. Ya kan? Maka diberi kuasa untuk melakukan segala sesuatu, berusaha. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan ilahi yang ada dalam diri kita. Dengan tujuan kita berusaha, kita harus berkembang dan menghasilkan sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tahu Bapa kita di surga itu pengusaha, dan kita tidak bisa menghasilkan apa-apa, maka seorang pengusaha yang baik, ketika dia berusaha, usahanya tidak berkembang, satu hal yang dilakukan adalah dia akan tutup usahanya. Ya kan? Apalagi kalau usahanya itu merugi, saudara. Maka dia akan berhenti berusaha. Dia akan cari cara lain bagaimana berusaha. Atau dia cari tempat yang lain yang lebih baik. Atau dia cari usaha yang lain yang lebih baik. Nah, saya mengumpamakan ini, saudara. Saya ingin bawa firman ini dengan cara yang sederhana aja. Bapak kita pengusaha. Ya, Yesus itu kita itu rantingnya katanya. Dan ranting yang berbuah itu pasti ranting. Pohon pokoknya itu sudah tidak pernah berbuah.
Pokok itu akan menghasilkan ranting. Dan dari ranting itu baru keluar buahnya. Ya kan? Dan tulis kitab ini menggambarkan, Yesus menggambarkan pokok anggur. Anggur itu pokoknya tidak pernah berbuah, rantingnya yang berbuah. Nah, Tuhan bilang, ya, saya Bapa saya di surga maunya, ya, maunya harus berbuah. Jadi saudara, ranting ini yang melekat dengan pokok, yang melekat dengan saya, kata Tuhan Yesus. Bagi engkau yang mengaku saya ini adalah Tuhanmu, bagi engkau yang mengaku saya adalah juru selamatmu, bagi engkau yang mengaku bahwa saya ini adalah Tuhanmu, kamu wajib berbuah. Karena Bapa saya di surga maunya kamu harus berbuah. Kalau enggak berbuah, Tuhan bilang harus dipotong, kemudian dibuang, dibakar. Enggak enak, saudara. Nah, pertanyaannya, kita ini percaya sama Tuhan Yesus enggak? Saudara percaya Tuhan Yesus? Amin. Kalau Tuhan, sekali lagi Tuhan bilang, kalau engkau percaya Tuhan Yesus, kamu wajib berbuah. Karena Bapa saya di surga maunya harus berbuah, harus menghasilkan buah. Karena dia adalah pengusaha. Amin, saudara. Yang pengusaha-pengusaha, saudara yang berusaha tahu, saudara, bagaimana menjadi pengusaha berusaha itu tidak mudah. Ya kan? Dan mengharapkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia bekerja keras. Ya, dan harus mengikuti apa yang dia mau. Enggak ada karyawan mau apa yang dia mau, sedangkan bosnya apa yang dia mau. Bosnya itu, pengusaha itu, harus kamu kerjakan apa yang dia mau. Kamu enggak boleh melakukan apa yang kamu mau. Kalau kamu melakukan apa yang kamu mau, kamu dipecat. Ya kan? Siapapun saudara yang punya usaha, kalau saudara punya karyawan, selalu saudara mau, harus dia melakukan apa yang saudara mau. Bukan apa yang dia mau. Wah, kebalik jadinya. Dia jadi pengusaha, saudara jadi karyawan. Kan tidak ada yang mau. Nah, sekarang Bapa kita di surga pengusaha. Dia mau apa yang kita kerjakan, apa yang dia mau, bukan apa yang kita mau. Nah, banyak kali kan kita yang mau. Ya, banyak kali kita melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Bapa mau, apa yang Tuhan mau. Nah, itu yang hari ini kita belajar bersama-sama. Kalau kamu tidak melakukan apa yang Bapa mau, maka ada risikonya. Ya kan? Tapi kalau kamu melakukan apa yang Bapa mau, maka kamu akan menerima sesuatu. Maka kamu akan melihat hasilnya, maka kamu akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kamu kerjakan. Nah, makanya dikatakan ayat yang kedua, sudah. Setiap ranting yang padaku tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ini hal yang sederhana yang Tuhan Yesus gambarkan, saudara, tentang karena murid itu di orang Yahudi itu, anggur itu menjadi sebuah pohon yang wajib, yang selalu ada di mana-mana. Ya. Dan akhirnya Tuhan mengumpamakan itu, mengampurkan tentang pokok anggur, karena sering dilihat anggur itu. Di mana-mana ada anggur, dan bagaimana petani anggur itu ketika dia menanam anggur, mereka sangat tahu persis bagaimana anggur itu ditanam, kapan waktunya dibersihkan, kapan anggur itu harus dipotong, bahkan harus dibuang, harus dibakar. Mereka tahu. Makanya dia bilang, setiap ranting yang padaku yang tidak potong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya lebih banyak, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang pertama, saudara, untuk kita melihat sesuatu yang Tuhan mau, Bapa mau kerjakan dalam kehidupan kita, dan Bapa mau apa yang Bapa mau itu terjadi atas kehidupan kita. Dan selalu saja Bapa kita di surga itu mau kita diberkati. Ya kan? Selalu Bapa di surga itu mau itu kita berhasil. Selalu saja Bapa di surga itu mau itu kita berbuah dan kita mendapatkan berkat dari apa yang kita kerjakan. Semua. Begitupun Bapa di dunia. Tidak ada Bapa yang mau anak-anaknya hidupnya biasa-biasa saja.
atau tidak berkat. Seluruh bapak di dunia selalu ingin anaknya diberkati. Bahkan kalau bisa dia lebih kaya daripada bapaknya. Selalu aja gitu kan. Begitupun Bapa di surga. Bapa mau kita, dia ingin lihat kita hidup diberkati, hidup dalam kebaikan tangan tuh dia, hidup dalam anugerahnya. Makanya dikatakan, kalau tidak berbuah, dipotong. Tapi kalau berbuah, dibersihkan. Nah, hal yang pertama saudara, ya, dibersihkan ini ternyata anggur yang sudah berbuah itu, ketika supaya dia berbuah lebih banyak harus dipotong. Ya, ranting-rantingnya itu, ranting-ranting liarnya itu harus dipotong. Saya ingat dulu saudara, saya punya kebun kopi di belakang rumah saya itu kebun kopi. Ya, nah biasanya bapak saya itu kan suka bertani saudara, dan memang dia dulu pegawai kehutanan itu, dan selalu aja di Sumba itu kan banyak pohon kopi. Di belakang rumah saya itu pohon kopi banyak sekali. Nah setiap pohon kopi itu berbuah, saya melihat bapak saya itu potong, ada dahan-dahan yang liar itu, ya, yang tidak ada buahnya dibersihkan, dipotong-potong. Saya tanya kenapa? Supaya pohon kopi ini bisa berbuah lebih banyak. Makanya ranting-ranting yang tidak berbuah, ranting-ranting yang tumbuh di pohon itu, yang tidak ada fungsinya, yang dia menyerap, ya, menyerap makanan dari pohon itu dan tidak menghasilkan buah, dipotong. Dibersihkan supaya kopi itu bisa bertambah banyak buahnya. Nah, ini saudara yang Tuhan mau, ya. Kamu berbuah hari ini, tapi bukan berbuah Tuhan. Kamu seperti itu. Tuhan mau kita dibersihkan. Nah, dibersihkan itu nggak enak, saudara. Kalau ranting dibersihkan harus dipotong. Yang dimaksud dibersihkan adalah, ya Tuhan mau kita tidak menjadi biasa-biasa aja. Tuhan mau kita pergi kepada hal yang luar biasa, yang Tuhan memang desain untuk kita. Nah caranya kita harus mau dibersihkan. Nah dibersihkan itu nggak enak. Ya, kadang Tuhan bisa pakai orang lain untuk membersihkan kita. Kadang Tuhan pakai masalah untuk membersihkan kita. Kadang Tuhan membersihkan kita dengan cara-cara yang tidak menyenangkan. Selalu saudara, kalau dibersihkan itu, saudara cuci kamar mandi pasti saudara sikat kan? Ya. Kalau dibersihkan itu pasti tidak enak. Nah, kita sebagai orang Kristen, pesan dari Tuhan ini, kamu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kamu wajib dibersihkan. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu punya masalah hari ini, kalau kamu lagi difitnah hari ini, kalau kamu lagi mengalami hal yang tidak menyenangkan di hatimu hari ini, Tuhan lagi mau membersihkan kamu. Amin. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus, orang percaya itu saudara, ya harus mau dibersihkan setiap hari. Jadi jangan anggap ketika saudara percaya Tuhan Yesus, saudara ke gereja, saudara rajin ke gereja, saudara melayani, semuanya akan baik-baik saja. Nah, masalah pasti ada. Tujuannya hanya untuk membersihkan kita. Emas itu, ya, emas dan kuningan itu sama-sama kuning sudah. Ya kan? Emas dan kuningan itu sama-sama kuning. Tapi untuk membedakan mana emas, mana kuningan, caranya harus dibakar. Nanti akan kelihatan yang emas mana, yang kuningan mana. Caranya untuk menemukan emas yang murni, ya 24 karat itu 100%, itu sejarahnya harus dibakar. Supaya apa? Tambahan-tambahan lainnya kalau itu ada perak, ada tembaga, ada kuningan, dan apapun itu dibersihkan. Jadi tinggal yang murni. Kalau itu emasnya itu 1 gram atau 2 gram, kalau dibakar mungkin tinggal 1 gram. Yang lain semua dihilangkan. Nah kita ini tambang emasnya Tuhan yang paling berharga. Dan Tuhan mau kita itu berkilau, kita itu menjadi 100% di hadapan Tuhan. Caranya, kadang-kadang kita harus mengalami pembersihan sudah. Jadi sekali lagi, jadi orang percaya itu bukan berarti tidak punya masalah. Berarti bukan saudara tidak pernah tidak sakit.
Saudara tidak pernah tidak difitnah, saudara tidak pernah tidak dikecewakan, saudara tidak pernah mengalami hal yang sulit. Enggak. Selalu saja orang yang percaya Tuhan itu harus mengalami hal-hal yang seperti itu. Karena apa saudara? Iman kita ini harus semakin hari semakin dimurnikan. Jadi kalau kita sering mengalami seperti itu, ya akhirnya ketika kita ngerti itu saudara, ketika kita disakiti kita tidak tersakiti. Karena kita percaya, saya lagi-lagi dibersihkan Tuhan. Ada hal yang tidak benar dalam hidup saya, keegoisan saya, kesombongan saya, ya ketidaktundukan saya, ketidakberaturannya saya Tuhan lagi bersihkan. Supaya saya hidup teratur, supaya saya lebih semakin rendah hati, supaya saya semakin takut Tuhan, supaya saya semakin hidup dalam kebenaran. Tujuannya, Tuhan mau memberkati kita. Ya, ending akhir dari semua tujuan Tuhan membersihkan kita adalah karena Tuhan lagi menyiapkan berkat bagi kita. Nah, orang tidak suka diberkati. Jadi mohon maaf, kamu tidak bisa mendapatkan apa-apa. Karena apa? Kita tidak suka dibersihkan. Kita marah ketika dibersihkan. Kita menyalahkan Tuhan ketika kita dibersihkan. Kita menyalahkan keadaan ketika dibersihkan. Saudara, sekali lagi, kalau saudara orang yang percaya Tuhan Yesus, maka saudara siap dibersihkan. Maka saudara selalu harus siap, selamat datang masalah, selamat datang fitnah, selamat datang hal-hal yang mengecewakan saya, selamat datang hal orang-orang yang tidak menyenangkan saya, selamat datang, semua akan datang dalam hidup saudara. Jadi ada orang yang sampai jadi ada orang yang menjadi Kristen karena menganggap di Kristen itu seperti malaikat. Baiknya saudara. Jadi kalau saudara ajak orang supaya percaya kepada Tuhan Yesus, jangan kasih hal-hal yang menyenangkan. Kalau kamu percaya Yesus, maka kamu tidak akan punya masalah. Kalau kamu percaya, maka kamu tidak akan pernah sakit. Jangan pernah bicara seperti itu sudah. Ya, karena itu salah. Tuhan Yesus aja mengalami sendiri sudah. Dia aja mengalami sendiri. Difitnah, iya. Dikecewakan, iya. Dikhianati, iya. Dipukul, iya. Diludahi, iya. Dibunuh mati, iya. Dia sendiri aja mengalami seperti itu sudah. Kalau hari ini kita mengalami itu, bilang Tuhan, saya lagi dibersihkan. Amin. Maka dia bilang, kamu memang sudah pergi karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Makanya saudara, ya, firman Tuhan itu menolong kita untuk membersihkan kita. Firman Tuhan itu saudara menolong kita untuk menegur kita, mengingatkan kita bahwa kita ini lagi jalan yang salah. Ya. Firman ini merupakan hukum atau dasar kita untuk kita hidup, saudara. Jadi ketika kita dengar firman, kita harus ikuti kata firman, bukan ikuti kata kita, saudara. Karena firman itu pasti akan menegur. Ya. Firman itu pasti akan menegur. Firman itu akan membawa kita bertobat. Firman itu akan mengingatkan kita akan dosa kita. Firman itu akan mengingatkan siapa kita. Harus seperti apa? Caranya saudara. Yang memotong kita. Yang membersihkan kita adalah firman Tuhan. Jadi ketika orang tidak baca firman Tuhan. Ketika orang tidak paham firman Tuhan. Tidak menjadikan firman sebagai landasan hidupnya. Ketika ada masalah, ketika dikhianati, ketika dikecewakan. Dia mudah jatuh, dia mudah putus asa. Kenapa? Dia nggak ngerti firman. Dia nggak pernah baca firman. Makanya jemaat sini saudara. Dengar firman, baca firman Tuhan itu penting. Sekali lagi saya bilang, masalah pasti ada. Orang yang tidak suka dengan kita pasti ada. Orang yang berusaha menjatuhkan kita pasti ada. Orang yang ingin menertawakan kita pasti ada. Tapi apa yang menolong kita adalah firman Tuhan. Amin. Selalu ada hal-hal seperti itu.
Kita hidup di dalam firman, maka firman itu akan menolong kita, membersihkan kita, membersihkan semua rasa sakit hati dibersihkan, membersihkan kita kuping yang telinga tipis itu dibersihkan, saudara. Membersihkan emosi kita yang meledak itu dibersihkan, ya kan? Membersihkan hati kita yang mudah sakit hati itu dibersihkan. Dengan apa? Firman Tuhan. Jadi saudara, apapun kata orang, itu kata orang. Tapi saya mau hidup apa yang Tuhan mau katakan. Dengan apa? Firman Tuhan. Saya mau hidup apa kata firman, bukan apa kata orang. Makanya kita mudah tersesat itu kan karena mendengarkan kata orang. Amin. Ya. Kita bisa tidak percaya diri melakukan segala sesuatu karena kita mendengarkan. Kuping kita ini saudara terlalu mudah mendengarkan apapun. Sangat-sangat mudah. Apapun bisikan aja kita bisa dengar. Dia ngomong apa tadi ya? Kayaknya dia ngomong nama saya. Ya kan? Seharusnya tidak perlu dengar. Karena sepertinya gitu. Saudara akhirnya penasaran. Tanya teman dia ngomong apa. Tadi temanmu itu yang gak tujuannya dia gak ngomong nama kamu. Karena dia gak suka nama. Iya betul dia ngomong nama. Wah dia bilang wah dia itu seperti itu. Saudara semakin wah kurang ajar dia ya. Padahal dia gak ngomong namamu. Karena kamu pingin tahu aja apa yang dia ngomong, akhirnya saudara orang yang dengar itu bilang, oh ini kesempatan bagi dia. Apalagi dia gak suka kamu, ini kesempatan. Dia bilang, biar mereka berdua berkelahi. Saya naik panggung, mereka ada di situ. Nah orang-orang itu seperti itu sudah. Ada orang-orang yang bisa tusuk kita dari belakang. Pernah ditusuk dari belakang? Ya, pakai apa Bu Yusi? Pakai pisau, tombak atau apa gitu. Ya, nah enak saudara. Orang-orang seperti ini bisa ada dalam hidup kita. Dia berusaha membuat kita kacau dengan tujuan dia ambil posisi kita. Akhirnya kita yang diberkati, tidak diberkati, kita tinggal di sini saudara. Menjadi orang yang marah, menjadi orang yang kecewa, menjadi orang yang sakit hati. Tadi orang yang ngomongin kita, dia malah senang-senang saudara. Ambil handphone lagi goyang TikTok dia. Kita sakit hati dengan kata-katanya tadi itu sudah. Pakai live lagi di TikTok sudah. Makanya ketika ada orang yang memfitnah engkau, tertawalah akan fitnahan itu. Karena apa saudara? Tapi kalau saudara nggak hidup dalam firman, saudara mohon maaf, saudara tidak bisa tertawa dengan fitnah. Tapi kalau saudara ya bilang, udahlah, lu mau ngomong apa, kamu mau bicara apapun tentang saya percaya, saya hidup dalam firman, saya hidup di dalam Tuhan. Urusan berkat itu Tuhan yang memberkati saya. Bukan omonganmu yang memberkati saya. Tapi tangan saya yang bekerja yang akan memberkati saya. Kaki saya yang bekerja yang akan memberkati saya. Pikiran saya yang bekerja akan memberkati saya. Amin. Amin saudara. Haleluya. Jadi saya tidak mau dengar pendeta doakan kenapa? Saya sakit hati Pak Pendeta. Kenapa? Dia ngomongin nama saya. Tidak ada lagi di jemaat Hor ya. Amin. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dalam dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jadi kamu tidak tinggal di dalam aku. Kata tinggal ini saudara, Tuhan mengumpamakan tinggal ini sama dengan melekat. Dekat dengan Tuhan. Makanya Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tinggal artinya di bawah perlindungan. Ya. Tinggal artinya kamu akan menikmati berkat itu ketika kamu melekat. Ranting itu tidak akan bisa menghasilkan buah kalau dia tidak melekat dengan pohonnya. Saudara coba potong ranting, kemudian saudara pisahkan dari pohonnya, maka ranting itu akan mati pasti. Tapi kalau dia melekat, maka dia akan mendapatkan semua makanan, mendapatkan semua energi dari pohon itu saudara. Yang dimana pohon itu mengambil dari tanah dengan akar-akarnya. Jadi Tuhan bilang, tinggal di dalam aku artinya kamu harus melekat. Kamu harus dekat dengan aku. Ya.
Kamu harus dekat dengan aku. Ya, maka dikatakan sama seperti dan tidak berbuah dari diri sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita tidak bisa mendapatkan apa-apa kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Makanya saudara, ya, ada banyak alasan. Kemarin di youth saya bilang, saya ceritakan, ada banyak alasan, saya mempertegas. Orang bilang, ngapain ke gereja? Wong di rumah bisa ibadah online. Saudara, orang melupakan semua apa kata firman. Ke gereja itu, bersekutu itu firman Tuhan. Ya, saya ulangi lagi saudara ya. Kemarin saya bilang anak-anak youth. Hukum itu harus di atas logika. Saya bilang kemarin. Kalau saya atau ada saudara yang punya anak yang sakit. Dia punya anak yang sakit. Yang harus dia beli obat. Anak ini harus beli obat supaya anak ini bisa sembuh. Karena kalau enggak dia minum obat itu, maka anak ini tidak akan sembuh, anak ini akan mati. Nah, sebagai orang tua ini, akhirnya karena dia tidak punya uang, dia pergilah ke apotek. Dia minta tolong, tidak ada yang menolong dia. Akhirnya dia lihat kesempatan, dia curi obat itu, dia bawa kepada anaknya, dan dia meminumkan anaknya obat itu. Anaknya itu ditolong dan akhirnya anak itu lepas dari maut dan dia bisa sembuh. Tapi resikonya dia ditangkap dan dia dihukum. Tapi di depan pengadilan dia bilang gini, Pak Hakim, saya ini melakukan demi anak saya. Saya nggak punya uang. Saya sudah minta tolong di apotek itu. Saya sudah bilang tolong saya nggak punya uang. Bisa nggak saya ditolong? Tadi saya akan bayar, tapi mereka tidak peduli dengan saya. Mereka tidak kasih obat itu kepada saya. Akhirnya saya lihat kesempatan, saya curi obat itu. Saya kasih anak saya supaya anak saya hidup. Ini buktinya Pak Hakim, anak saya hari ini hidup karena obat itu. Tolong dong Pak Hakim, tolong dong kasihani saya. Pertanyaannya, hakim itu tetap menghukum atau tidak? Tetap. Karena tidak bisa saudara. Di pengadilan tidak ada belas kasihan. Tidak ada. Kamu tetap bersalah. Mungkin ada keringanan. Tapi tetap kamu divonis bersalah. Karena kamu sudah melakukan kesalahan. Itu hukum. Ya. Hukum itu tidak mengenal perasaan. Ya. Hukum itu tidak mengenal apa namanya saudara. Karena berbicara mengenai logika. Jadi hukum tetap di atas logika. Nah contohnya gini. Alkitab kita ini adalah hukum. Firman Tuhan bilang hukum yang utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allah. Dengan segenap hatimu. Ya. Dan dengan segenap akal budimu. Ini hukum. Kasihilah Tuhan. Tapi saudara disakiti. Saudara dibenci. Saudara diperlakukan dengan tidak baik. Saudara bilang saya tidak bisa mengasihi. Saya tidak bisa mengasihi. Tapi saudara bilang saya percaya firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kamu harus mengampuni. Tapi kamu tidak lakukan. Berarti kamu tidak turuti hukum ini. Firman Tuhan bilang kalau kamu ditampar pipi kiri, serahkan pipi kanan. Firman Tuhan bilang. Artinya saudara, tampar betul terus kamu kasih enggak. Kalau kamu ya diperlakukan dengan tidak baik, ya jangan membalas. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Itu kata firman Tuhan. Kamu harus mengampuni 7 kali, kali 7, kali 7, kali 7, kali 7. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Secara logika nggak masuk akal. Wong saya benci dia, saya difitnah dia, saya nggak dilakukan dengan baik. Kok bisanya saya harus mengampuni dia? Secara perasaan tidak mudah. Tapi hukum bilang, firman Tuhan bilang, kamu harus mengampuni. Saudara taat firman atau saudara tetap dengan sakit hati saudara? Jadi firman Tuhan ini dasar kita. Jadi kalau saudara ingin hidup benar, lakukan seperti apa yang dikatakan oleh firman. Amin. Bukan karena perasaanmu. Bukan karena matematikamu. Matematika 1 tambah 1, 2. Tapi dalam firman Tuhan,
Kadang-kadang berbeda sudah. Hidup ini, ya, kalau kita betul-betul tinggal melekat dengan Tuhan, artinya kita hidupi apa kata firman. Di luar itu salah. Di luar kata Alkitab itu salah. Jadi kalau saudara dengar firman, yang mungkin orangnya yang ngomong itu juga pendeta, orang yang ngomong itu ngaku hamba Tuhan, orang yang ngomong itu yang mengaku diri orang percaya. Tapi kalau dia ngomong keluar dari firman, jangan pernah dengar. Makanya Kristen progresif itu kan dia bicara keluar dari firman. Dia bilang, saudara, tidak masuk akal. Ada orang yang baik, ada orang yang sangat-sangat baik, tapi dia nggak percaya Tuhan Yesus. Dia suka memberi, dia suka nolong orang lain, dia suka beramal dan dia lakukan segala sesuatu. Masa dia nggak masuk surga? Secara logika saya nggak masuk akal. Tapi orang Kristen itu dia bisa masuk surga karena percaya Yesus. Masa Tuhan saya bisa kejam seperti itu? Itu kata Kristen progresif. Saya bilang, masa Tuhan itu sekejam itu? Ada orang baik, tapi dia tidak masuk surga gara-gara dia tidak percaya Tuhan Yesus. Sekali lagi, hukum kita mengatakan bahwa hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus orang itu diselamatkan. Amin. Hukum kita bicara seperti itu. Nanti di surga hukum itu akan dibuka, saudara. Perbuatan baikmu tidak menyelamatkan engkau. Logikamu tidak menyelamatkan engkau. Tapi yang menyelamatkan engkau ketika engkau mengikuti apa kata firman Tuhan. Dan kata firman Tuhan hari ini, melekatlah, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Itu hukumnya, seperti itu. Hukumnya, hukum saudara bisa berbuah, hukum saudara bisa diberkati, tinggal harus melekat dengan Tuhan. Itu hukumnya. Jadi kalau saudara bilang, aduh saya udah ke gereja juga, nggak jadi masalah, saya tetap diberkati, tidak apa-apa. Itu pilihan saudara. Tapi hukum mengatakan tidak seperti itu. Banyak orang bisa beralasan apapun dengan berdasarkan logikanya. Saat ini mudah kan mendengar firman, tidak usahlah ke gereja, kan gitu kan. Bisa aja di rumah. Banyak saya nonton di YouTube sudah bisa Pak Pendeta. Saya bisa nyanyi sendiri di rumah bisa. Kan saya juga ibadah di rumah. Tapi hukumnya tidak seperti itu bicara. Hukumnya bicara yang lain. Jadi kalau kita melakukan apa yang kita mau salah. Kita harus melakukan apa yang Bapa mau. Yang lalu saya bilang kan, Tius dikatakan. Mereka bilang, kami melakukan mujizat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu. Kami menginjili orang demi namamu. Tapi Tuhan bilang, maaf, saya tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Tapi Tuhan mengenal kalau engkau melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa yang Bapa mau? Yang Bapa mau kita ikuti apa kata hukumnya. Amin. Apa kata firman. Makanya firman bilang tinggal, melekat denganku. Ya, hidup denganku. Makanya dikatakan oleh pemazmur, ia seperti pohon yang ditanam. Orang yang berhasil dalam segala usahanya, dikatakan ia seperti pohon di tepi sungai yang berbuah musimnya dan tak pernah layu daunnya. Melekat dekat dengan air hidup. Itu siapa? Tuhan Yesus yang mengatakan dialah adalah air hidup itu sudah. Orang yang melekat dengan Tuhan, dia akan menikmati aliran air kehidupan dalam hidupnya. Makanya kita perlu hidup dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan caranya bagaimana Pak Pendeta? Kita harus beribadah. Saudara harus berdoa. Dekat dengan Tuhan itu, maka dikatakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Caranya saudara harus, kalau saudara tidak pernah berdoa, jangan pernah mengaku bahwa saudara dekat dengan Tuhan. Karena saudara dekat dengan Tuhan ketika saudara berdoa. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia pasti berdoa. Tapi orang yang mengaku-ngaku dekat dengan Tuhan, belum tentu dia berdoa. Tapi orang yang berdoa pasti dekat dengan Tuhan. Jadi kita hanya bergantung. Tuhan bilang, ranting itu hanya bergantung kepada pohon. Kalau pohonnya mati, maka rantingnya juga akan mati.
Tapi kita bersyukur pohon kita ini, pokok anggur kita ini nggak mati saudara. Dia hidup dan memberi hidup kepada kita. Akhirnya kita yang melekat, tinggal, melekat dengannya itu akan terus hidup karena dia hidup. Amin. Maka dikatakan akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kata Tuhan, kalau kamu tidak melekat, kalau kamu tidak dekat denganku, kalau kamu tidak pernah hidup, ibadahmu tidak benar, doamu tidak benar, engkau tidak pernah hidup dalam firman Tuhan, engkau tidak pernah berdoa, maka di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di luar aku, kata Tuhan, kamu kerja apapun, kamu lakukan apapun, kamu tidak bisa menikmati berkat yang kamu terima. Saya ulang-ulang katakan, berkat itu bukan soal jumlah. Berkat itu bukan soal berapa yang kamu dapat. Berkat itu bukan soal berapa juta yang kamu dapat. Tapi berkat itu datang dari Tuhan, maka kamu akan menikmati. Ada orang saudara, mohon maaf, ada orang terima gaji tanggal 1, tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Baru aja 1 minggu habis. Saya nggak tahu, kok saya baru terima gaji sudah habis ya. Hilang kemana-mana saudara. Dia berhutang lagi pinjam. Karena apa? Dia nggak bisa menikmati berkat itu. Itu yang menjadi masalah. Karena apa? Nggak tinggal dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu, gaji itu bukan gaji tapi berkat. Dia tahu, sekali lagi berkat ini saudara, kami sudah mengalami, saya dan ibu sudah mengalami berapa kami terima dan bagaimana Tuhan pelihara sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Itu berkat saudara. Bagaimana caranya? Ketika saudara tinggal dalam Tuhan, maka saudara, Tuhan bagaimana menolong saudara untuk saudara hidup dengan berkat yang saudara terima hari ini. Maka jangan pernah membandingkan hidupmu berkat itu dengan jumlah. Kamu berpikir, kalau saya gaji 10 juta, 15 juta, maka saya akan seperti ini. Tidak, saudara. Salah. Karena saudara selalu menghitung berkat itu dari jumlah. Tapi berkat itu Tuhan tidak pernah bilang jumlah. Tuhan tidak pernah bilang jumlah kalau berkat. Tapi Tuhan bilang berkat, kamu diberkati. Tuhan bilang, kalau 100 juta, kalau kamu diberkati. Enggak, firman Tuhan enggak ngomong itu. Kalau kamu dapat 5 juta, kamu diberkati. Enggak. Kalau kamu dapat 1 juta, kamu diberkati. Tuhan bilang, kamu diberkati. Berapa jumlahnya? Apa seperti apa yang kamu terima. Maka jangan iri dengan orang yang terima banyak. Jangan juga ngejek dengan orang yang terima sedikit. Bersyukurlah dengan apa yang kamu terima. Makanya firman Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu punya. Bersyukurlah dengan berkat yang kamu terima. Makanya kalau terima gaji, itu saudara, berdoa, syukuri. Jangan langsung belanja ini, belanja ini, belanja ini. Tidak pernah syukuri, apalagi tidak pernah kasih perpuluhan. Maaf aja Pak Pendeta. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Saya tidak pernah paksa-paksa saudara kasih perpuluhan. Sadarlah sendiri. Kadang-kadang gitu saudara, akhirnya mohon maaf saudara. 1 minggu selesai itu barang. Mau jumlahnya berapapun selesai. 1 minggu, 2 minggu udah selesai. Makanya dia bilang, kok kemana saya dapat 1 juta, masih bisa 1 minggu ya, 2 minggu ya. Ini saya sekarang 3 juta, 1 minggu sudah habis. Ternyata tidak menjadi membandingkan soal jumlah saudara. Bagaimana kita mensyukuri berkat itu. Ada aja cara Tuhan memberkati kita. Harusnya kita beli, kita tidak jadi beli. Ada orang yang ngasih. Itu rahasianya saudara. Harusnya uang itu yang kita pakai beli baju. Tiba-tiba ada orang, saya mau berkati kamu. Saya mau belikan kamu baju. Wah, uangnya 100 ribu itu gak jadi beli baju, bertambah. Karena itu orang hidup dalam Tuhan itu seperti itu saudara. Ada aja cara Tuhan memberkati kita. Amin saudara. Kami dulu pernah mengalami itu saudara. Berkali-kali kami mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Mau bayar uang sekolah anak, tiba-tiba ada telepon, Pak Samuel, masih ingat saya enggak? Siapa ya, saya bilang. Ya Pak Samuel, dulu 3 tahun yang lalu Pak Samuel doakan saya. Saya dulu lagi susah.
Saya sudah lupa namanya. Pak Samuel minta nomor rekeningnya. Saya bilang, oh iya. Saya bilang, kalau nomor rekening ada, saya hafal lagi. Langsung saya kirim, ditransfer saudara. Persis apa yang saya butuhkan untuk bayar uang sekolah anak. Apa yang saya terima bulan itu saudara. Tuhan tolong, saya tidak mengeluarkan lagi uang untuk bayar uang sekolah anak. Sudah ada yang bayarin. Uang saya bisa hidup bertahan sampai tanggal 31. Amin. Bukan saya ajakan saudara uang. Nggak ada uang beranak saudara. Hanya di tempatnya Dandi itu yang ada uangnya beranak. Ya, nggak ada uang yang beranak saudara. Saudara kan mengajarkan saudara uang beranak. Nggak. Saudara bisa diberkati dengan cara Tuhan. Asal saudara belajar mensyukuri apa yang saudara terima. Amin. Yang pengantin baru ini ada berdua. Berumah tangga itu nggak mudah. Ada aja, nanti sudah kalau sudah punya lebih sulit lagi. Tapi hiduplah dengan Tuhan. Maka lihat bagaimana Tuhan memberkati engkau. Beli susu, tiba-tiba ada yang telepon, udah saya belikan susu. Ini ada BA saya nih, iya. Anak saya yang paling kecil itu Prince itu saudara. Sekarang jadi cucunya Oma ini saudara. Jadi ahli waris Oma T. Itu dulu kami betul-betul dalam kondisi yang sangat-sangat susah. Ya. Kalau beli susu nggak bisa makan lagi sampai 31. Tapi kami lihat bagaimana Tuhan pelihara. Ya. Oma ini, BA ini, omanya Prince ini saudara. Belikan susu Prince setiap bulan sudah. Sampai 2 tahun. Kami tidak pernah beli susu. Nggak bagaimana caranya Oma ini bisa digerakkan hati. Kami juga nggak ngerti. Kami juga nggak pernah minta. Oma tolong, udah tahu. Hatinya sendiri yang tergerak untuk memberkati cucunya. Memberkati yang kami terima, kami bisa hidup sampai tanggal 31. Ada aja cara Tuhan menolong kita sudah. Makanya melekat dengan pokok anggur. Melekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya bilang kepada ponakan saya, Melisa sama yang baru. Percayalah, ya, pernikahan itu pasti diberkati, rumah tangga itu diberkati, punya anak pasti diberkati. Kami sudah melihat bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana punya anak Tuhan tolong, ya, Tuhan tolong, sampai hari ini Tuhan tetap tolong. Amin. Rahasianya itu, Tuhan sudah kasih rahasia dengan apa? Dengan hukumnya, dengan firman-Nya. Kita yang tidak percaya, kita lebih percaya situasi. Kita lebih percaya kondisi, kita lebih percaya apa kata orang, kita lebih percaya mata kita, pikiran kita. Kita nggak percaya apa kata firman. Amin. Amin saudara. Haleluya. Terakhir dikatakan ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta saja apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ada dua, kamu tinggal melekat dan juga kamu menghidupi firman. Dua hal nggak bisa lepas saudara. Kamu melekat, tapi kamu juga harus menghidupi firman. Tapi dia katakan, ketika kamu harus tetap tinggal di dalam Dia, pada saat itu juga kamu sedang dibersihkan. Jadi gini, ketika kamu dekat dengan Tuhan, kamu juga dibersihkan terus. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Dengan apa? Dengan masalah kadang. Dengan apa? Dengan hal-hal yang saudara tidak menyenangkan kadang-kadang. Itu Tuhan pakai untuk membersihkan kamu. Sementara kamu melekat dengan Tuhan. Karena semakin kamu dibersihkan, semakin kamu murni, maka kamu akan menerima hasil yang lebih baik. Tujuan Tuhan, terakhir dikatakan, Tuhan mau kita harus berbuah. Dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu berbuah, maka Bapakku dipermuliakan. Makanya Tuhan Yesus wajib, ya, orang yang melekat dengan Dia itu wajib berbuah. Karena tujuan Tuhan Yesus supaya Bapa dipermuliakan. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu melekat denganku, maka kamu akan berbuah. Bukan hanya soal berkat, kamu berbuah roh. Kamu mudah mengasihi,
kamu mudah murah hati, kamu mudah sabar, kamu mudah bisa menguasai diri, kamu mudah melakukan hal-hal yang Tuhan mau dalam hidupmu. Itulah buah-buah dalam hidupmu. Kamu mudah mengasihi, kamu mudah mengampuni, kamu mudah murah hati, kamu mudah menolong orang lain. Karena apa? Saudara melekat itu, saudara dibersihkan. Dulu saudara tidak suka sekali memberi, tapi hari ini saudara bisa memberi. Karena apa? Saudara melekat dengan Tuhan. Dulu susah sekali saudara murah hati, tapi saudara hari ini bisa murah hati karena saudara melekat dengan Tuhan. Dulu susah sekali saudara mengampuni, tapi kalau saudara hari ini bisa mengampuni karena saudara melekat dengan Tuhan. Makanya ketika saudara melekat, semakin saudara melekat, saudara akan dibersihkan. Yang dulunya tidak bisa mengampuni, saudara bisa mengampuni. Yang dulu saudara tidak bisa murah hati, saudara bisa murah hati. Yang dulu saudara tidak mudah sabar, saudara bisa mudah sabar. Yang dulu saudara tidak bisa menguasai diri, saudara bisa menguasai diri. Yang dulu saudara lupa diri, sekarang saudara ingat diri. Amin. Itu orang yang melekat. Semakin saudara dibersihkan, saudara semakin mengerti bagaimana hidup sebagai orang percaya. Mari kita bangkit diri bersama-sama.